Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Rahmadana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman materi tentang pengantar bisnis dari modul 1, 2, dan 3. Modul 1 membahas tentang tujuan bisnis, pengertian bisnis, pelaku bisnis, dapat membedakan perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar atau batasan usaha industri. Tujuan bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Awalnya, bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan, need and watch. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yakni yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus terpenuhi. Orang yang mendapat keuntungan melimpah tetap terus berbisnis karena keinginannya terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berjalan karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. Yang ketiga, keuntungan atau laba, profit. Semua orang sepakat yakni berbisnis untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pebisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi ataupun uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk membuka lapangan pekerjaan serta dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial. Bentuk real dari semua itu adalah nama, harumnya dapat memperkerjakan orang bagi sosial di tengah masyarakat. Pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami. Yang pertama, dari Hughes dan Kapor. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Brown dan Patrello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, Bonnet dan Coates. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang keempat, Alan Afua. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Yang terakhir, Musselman dan Jackson. Semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber dana yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 kepentingan berbisnis atau perusahaan. Yang pertama, pemilik. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, penyedia material. Yang kelima, pelanggan. Yang pertama, pemilik atau owner adalah pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owners adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung jawab resiko bisnis. Namun, ada juga owners tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, namun tetap menanggung jawab konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakannya kepada orang lain. Biasanya, orang seperti ini hanya menyediakan modal. Yang kedua, kreditur. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk mengelola bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman dan
yang tidak kalah penting adalah perlindungan yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni berkelangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan kenyamanan pelayanan yang baik dari seorang pebisnis. Yang keempat, penyedia material atau suppliers. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau suppliers adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Yang kelima, pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang atau jasa kita. Bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita sehingga orang lain menjadi pelanggan kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan. Baca kebutuhan dan keinginan konsumen dan penuhilah. Perbedaan bisnis. Bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil umumnya pemilik jadi manajer, daerah operasional lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Sedangkan bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasinya kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis. Batasan usaha industri atau bisnis. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 1 miliar namun kurang dari 50 miliar. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Mengenai ukuran usaha dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Pertama, mikro, jumlah pekerjanya 1-4 orang. Yang kedua, kecil, jumlah pekerjanya 5-19 orang. Yang ketiga, menengah, jumlah pekerjanya 20-99 orang. Yang keempat, besar, jumlah pekerjanya 100 atau lebih. Keunggulan dan keberhasilan usaha kecil. Keunggulannya, pertama, tidak birokratis dan mandiri, fleksibel, dinamis, kebanyakan pemilik ulet dan bekerja keras, efisien dalam pengeluaran, kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis, keakraban dan hubungan erat dengan karyawan. Keberhasilan usaha kecil, sikap kerja keras, optimis, mau berkorban untuk keberhasilan usahanya. Yang kedua, menjual produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, hubungan antara pemilik dan pekerja cukup dekat dan akrab. Yang keempat, faktor keberuntungan menjadi penting. Yang kelima, kegagalan usaha kecil. Yang keenam, kurang pengetahuan dan pengalaman tentang usahanya. Yang ketujuh, keterbatasan modal yang dimiliki. Yang kedelapan, keterbatasan metode dan sarana penunjang usaha. Dan yang terakhir, manajemen yang buruk.
Adapun kelemahan usaha kecil, yang pertama kurang berorientasi pada masa depan, yang kedua jarang berinovasi, yang ketiga jarang mengadakan kaderisasi, yang keempat cepat puas, yang kelima kurang tanggal teknologi, yang keenam kurang paham akan regulasi, yang ketujuh kurang paham manajemen, yang kedelapan struktur modal tidak memadai. Modul 2. Yang pertama, membahas tentang tanggung jawab sosial kepada pelanggan, kedua tanggung jawab sosial kepada pekerja, ketiga tanggung jawab sosial kepada kreditor, yang keempat tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, dan yang terakhir tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti dan dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain: pertama, pelanggan atau customer, yang kedua pekerja atau employers, yang ketiga pemegang saham atau stockholder, yang keempat kreditur atau creditors, yang kelima masyarakat atau communities. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customer. Pertama, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Tetapkan kode etik. Menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk-petunjuk karyawan. Pelanggan harus diperhatikan dengan baik. Monitor keluhan pelanggan. Harus dimonitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Memapar, bolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Yang kedua, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Peraturan periklanan pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Peraturan persaingan industri. Pemerintah memperlihatkan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja atau social responsibility employees. Pertama, kita harus memperhatikan keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Yang kedua, kita harus memperhatikan perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, kita harus memastikan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Yang terakhir, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Keluhan prosedur, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur atau social responsibility to creditors. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan atau social responsibility to environment.
Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara atau O2 yang berbahaya bagi masyarakat atau bisa juga mencemari air terkait limbah buang yang tidak tepat. Jawab sosial kepada masyarakat atau social responsibility to community. Yang pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan masyarakat kepada masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Yang kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi, yaitu: pertama, bertanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. 3. Bertanggung jawab kepada lingkungan atau pencegahan polusi dan kelestarian. Yang terakhir, bertanggung jawab kepada investor. Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Pertama, ada sektor pendidikan. Kedua, bina lingkungan. Ketiga, kesehatan. Keempat, pengembangan UMKM. Kelima, lingkungan hidup. Keenam, kegiatan sosial. Ketujuh, infrastruktur. Kedelapan, peduli bencana. Modul 3 membahas tentang bentuk hukum perusahaan, lingkungan perusahaan atau bisnis, bentuk-bentuk perusahaan, serta kebaikan dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi 2, yakni ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan badan hukum. Pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara atau PN, perusahaan daerah atau PD, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti pada lingkungan bisnis. Teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Kedua, lingkungan hukum dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintahan, biasanya dalam bentuk bisnis. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demokratis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Yang keempat, lingkungan bisnis. Tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dewasa ini siklus barang dan jasa lebih cepat, sehingga terbentuknya peluang bisnis yang lain seperti outsourcing atau sebelumnya ada integrasi vertikal. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu.
Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan. Pertama, mudah didirikan. Yang kedua, modal memulai usaha kecil. Yang ketiga, pengelolaan fleksibel dan bebas. Yang terakhir, keberhasilan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Yang terakhir, keberlangsungan operasi perusahaan terbatas. Perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum dan perkongsian secara terbatas. Kebaikan perusahaan perkongsian. Pertama, lebih banyak modal yang dikumpulkan karena jumlah orangnya banyak sehingga untuk menambah modal lebih mudah. Yang kedua, lebih banyak keahlian yang diperoleh karena dalam pendiriannya banyak orang sehingga setiap orang sudah barang tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama. Yang terakhir, umur usaha lebih panjang. Karena terdapat banyak orang, maka dalam pengelolaan mudah untuk regenerasi jika salah satu dari anggotanya meninggal. Kelemahan perusahaan perkongsian. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku namun kecil kemungkinan. Perusahaan perseroan terbatas. Di perusahaan perseroan terbatas, kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi perusahaan publik dan perusahaan privat. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli dari pasar saham. Saham perusahaan perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yakni saham biasa dan saham difered. Saham biasa merupakan saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatan yang diperolehnya dinamakan dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan besar. Sedangkan saham preferred juga menerima dividen, tapi jumlahnya ditetapkan ketika saham tersebut dijual. Pembayaran dividen preferred didahulukan dari saham biasa, tetapi hanya dibayar apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Pertama, tanggung jawab terbatas. Kedua, saham perusahaan mudah ditunaikan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Yang keempat, pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. Pertama, pendirinya lebih kompleks. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Yang ketiga, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Yang keempat, sukar merahasiakan perusahaan. Yang terakhir, dapat mengurangi motivasi kerja.
Semakin besar perusahaan, semakin banyak pekerjaan. Berkembangnya jumlah perusahaan akan meredakan hubungan antar pekerja, terutama atasan dan bawahan.